menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran yang berisi alur pembelajaran atau unit mapping untuk sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi dan proses program prioritas satuan pendidikan. Komponen yang ketiga adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan, tentunya dalam ini kepala sekolah, secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan yang mereka emban. Dan yang keempat adalah lampiran. Yang keempat adalah lampiran. Apa saja yang berisi lampiran-lampiran dalam suatu komponen kurikulum tersebut? Yang pertama ada adanya lampiran contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas. Ada dari masing-masing kelas, dikumpulkan, diorganisir, dan didokumentasikan. Dan itu akan menjadi suatu lampiran yang menjadikan bahwa dalam sekolah tersebut, satuan pendidikan tersebut telah menyelenggarakan daripada kurikulum operasional sekolah. Yang kedua ada contoh penguatan profil pelajar Pancasila. Ada kegiatan-kegiatan yang menguatkan, kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian atau percepatan daripada pencapaian profil pelajar Pancasila. Banyak sekali kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan tentang sosial, budaya. Nah, inilah kita dokumentasikan. Mungkin kalau dulu kita namanya di clipping gitu ya. Anak-anak diberikan tugaskan untuk mengumpulkan bukti-bukti bahwa dia sudah melaksanakan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan atau menunjang daripada pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya adalah komponen kurikulum yang ketiga, yaitu karakteristik satuan pendidikan. Inilah perlunya kita menganalisis konteks. Perlunya analisis konteks dirumuskan dan sekolah untuk mengetahui karakteristik. Karakteristik atau ciri-ciri khusus sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah. Dalam hal ini peserta didik, sosial budaya, guru dan pendidikan. Jadi karakteristik sekolah itu dapat kita diagnostik, dapat kita cek, dapat kita analisis. Sehingga setelah kita mengetahui karakteristik dari sekolah tersebut, baru kita bisa menggambarkan atau merumuskan daripada konteks daripada sekolah itu. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu tentang visi, misi, dan tujuan. Ini saya rasa sangat perlu, karena visi dan misi tujuan, visi, misi, dan tujuan inilah merupakan arah kemana tujuan atau dunia pendidikan dari satuan pendidikan tersebut akan dibawa. Kemana dia akan bergerak, kemana dia akan berjalan, dan bagaimana dia untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, maka perlu dibentuk visi, misi, dan tujuan. Apa sih itu visi? Visi itu berisikan kalimat yang mengisikan menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Ya. Yang kedua, dalam visi itu nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Lagi-lagi yang dikedepankan adalah profil pelajar Pancasila. Ya, inilah yang mungkin salah satu ciri khas kekhususan dari program satuan kurikulum satuan operasional pendidikan. Yang selanjutnya adalah tentang misi. Misi itu adalah berisikan tentang misi adalah menjawab bagaimana sekolah tersebut atau satuan pendidikan tersebut mencapai misinya. Ya, misi mencapai visinya maksudnya ya. Misi adalah menjawab bagaimana untuk mencapai visi tersebut, apa saja yang dilakukan, apa saja yang diberikan kepada siswa, apa saja yang dilaksanakan oleh para guru, yang intinya adalah sesuai untuk pencapaian daripada visi.
Yang kedua, nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Yang terakhir adalah tujuan. Tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak pada peserta didik. Karena inilah sasaran utama dalam setiap satuan pendidikan adalah sasaran utama adalah para peserta didik. Ya, baik pada peningkatan iman, akhlak, dia bisa berlaku mandiri, dia bisa berlaku kritis, ya, dan semuanya itu komponen-komponen yang diharapkan adalah mampu komponen daripada prinsip-prinsip daripada profil pelajar Pancasila itu terakomodir daripada tujuan-tujuan ini. Yang kedua, tujuan menggambarkan patok-patok milestone atau tanda-tanda rambu-rambu penting dan selaras dengan misinya. Jadi harus seimbang antara visi dan misi, harus sesuai, harus berhubungan. Jangan sampai dalam menentukan visinya kemana, misinya kemana. Itu harus sesuai. Ya. Jadi antara visi dan misi, atau misi itu harus sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Strategi apa yang akan dilakukan oleh sekolah? Dalam ini oleh kepala sekolah sebagai leader dari sekolah itu. Apa strateginya? Apa teknik dan rancangannya sehingga tujuan pendidikan, tujuan satuan pendidikan yang dia emban dapat tercapai, dapat terrealisasi dengan baik. Yang terakhir adalah kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil Pancasila. Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang sampai saat ini jarang sekali, khususnya sekolah-sekolah negeri yang memiliki kekhasan khusus, kekhususan. Arti kekhususan itu boleh kita buat untuk menentukan sekolah-sekolah pimpinan kita. Antara sekolah yang satu dengan sekolah lain itu silakan. Walaupun satu kompleks ada beberapa sekolah, tetapi ciri khasnya, kekhususan dari sekolah itu, atau ikon dari sekolah itu, atau budaya dari situ yang sudah dikenal, ketika disebutkan misalnya, oh itu sekolah SDN Pramuka. Kenapa disebut Pramuka? Ya karena kegiatan pramukanya aktif dan selalu menjadi juara. Dikenal pramukanya. Khasnya dia mungkin setiap hari Rabu dan hari Sabtu dia selalu aktif di latihan-latihan pramuka. Ada lagi sekolah yang bernuansa Islami, misalnya dia khasannya adalah ya tahfizul Quran. Setiap lulusan SD di situ minimal sudah menguasai atau sudah hafal juz 29 dan 30. Itu sudah menjadi khas dia. Ya, silakan dibuat apa saja kekhasan tersebut supaya dapat meningkatkan, dapat mengangkat citra, dapat mengangkat nama baik sekolah itu. Jadi ketika disebutkan dia hafizul Quran, andalannya, nah langsung teringat pada sekolah kita. Ketika dia sekolah berbasisnya atau kegiatan utamanya dan menonjolnya adalah di bidang pembelajaran IPA-nya, ya. Atau semua lulusan di situ adalah selalu didominasi oleh masuk SMP negeri. Nah itu silakan dibuat ikon-ikon apa, dibuat khas-khasan apa yang membuat nama sekolah itu meningkat, masa sekolah itu dikenal. Dengan orang menyebutkan kekhasannya, maka otomatis dia akan mengenal sekolah itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, ya apa yang dapat saya sampaikan. Asesmen. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya akhiri. Barangkali apa yang disampaikan tadi cukup jelas dan rinci dia. Insya Allah kami bisa memahaminya. Amin. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, Bu Haji ada yang disampaikan? Ya, cukup ya. Sudah jelas, sudah rinci. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita
Kita keluar aja dulu supaya satu-satu ya. Keluar, Ya, keluar satu-satu. ya. Ya, Sudah kita stop kirim. dulu ya. Stop dulu Pak. Ya, Dulu. Pak Roni. Stop dulu Pak Roni. iya Oh, Pak Roni. ya. Stop Keluar screen dulu, Pak Roni. Stop screen dulu terus keluar. Ya. Oke. Dulu aja Pak, takut lupa ntar. Dah. Siap. Coba Pak Amu yang saya materinya munculin. Saya munculkan materinya ya. Ya, munculin materinya biar saya. Coba dimunculkan tadi screen-nya dulu, screen dulu. Udah kelihatan tuh? Udah kelihatan, kurang geser apa ya? Nggak bisa ini karena ada ininya, ada foto kita. Ada foto kita digeser. Udah. Belakang bisa lah. Udah deh, balik lagi ke awal. Kenapa dibuang? Udah. Nah, tuh bisa dulu. Kenapa? Pak Abo, Ya, ya. video kita bisa dipanjangin gitu nggak tuh bentuknya? Jangan di itu ini. Iya, iya, iya. Bentar. Menyebar aja, menyebar. Ini kenapa dia bergeser begini ya? Heran saya ini. Udah nggak apa-apa, Pak Bu. Lah, udah nggak apa-apa. Nah, terus sudah ya. Suara saya terdengar nggak? Terdengar Ah. bagus. Dari mana Iya, mulainya udah ini? cukup dari atas saja, dari atas. Nanti kata saya up, ya di-upin ya. Ya. Ya udah siap untuk memulai. Siap. Ya. Siapnya. Nah, nanti kalau kata saya rekam, mulai rekam ya. Ya, ya. Next. Ya, mulai Pak Bu. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin ikut berbagi presentase. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Abu, Bu Neneng, dan Pak Roni, nah giliran sekarang saya, dan membawa judul tentang asesmen, yaitu lebih jelasnya adalah masalah asesmen formatif dan sumatif. Ya, ya. Naik ke atas, ya, asesmen formatif dan sumatif. Pada kesempatan ini, di materi ini saya sebenarnya ada 3 hal yang harus dipahami semuanya. Yang pertama tentang konsep asesmen formatif sumatif, yang kedua tentang bentuk asesmen, dan ketiga umpan balik. Namun kalau kita jelaskan satu persatu mungkin materinya terlalu banyak. Saya mungkin hanya sampai pada bentuk asesmen. Jadi yang akan kita bahas adalah konsep asesmen formatif dan sumatif. Yang kedua bentuk asesmen. Baik teman-teman sekalian, yang pertama konsep asesmen formatif sumatif. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu jenis asesmen ya. Ya, jenis asesmen yang kita kenal yaitu asesmen formatif dan sumatif. Asesmen dalam mencapai tujuan pembelajaran yang kita ketahui ada asesmen as learning gitu ya. Yang kedua ada asesmen for learning, yang ketiga ada assessment of learning. Nah, jadi kalau as learning itu adalah assessment sebagai pembelajaran, assessment sebagai pembelajaran. Yang kedua for learning, assessment untuk pembelajaran. Kalau of adalah assessment sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran terhadap. Jadi assessment itu dilakukan terhadap pembelajaran. Ya, assessment as, for, dan or. Jadi of maksudnya. Sekali lagi assessment as itu assessment as for learning, as learning artinya assessment sebagai refleksi proses pembelajaran. Kalau assessment for learning ya artinya assessment untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga assessment of learning artinya asisten terhadap pembelajaran gitu isinya ya. Jadi as sebagai for-nya untuk, of-nya adalah
terhadap. Lanjut. Yang pertama sesuai dengan tadi, kita akan mempelajari tentang konsep asesmen formatif dan sumatif. Teman-teman sekalian, sudah kita ketahui asesmen formatif ya, itu adalah yang pertama metode evaluasi yang dilakukannya untuk evaluasi proses. Jadi intinya penekanannya pada evaluasi proses ya, evaluasi proses. Jadi evaluasi yang dilakukan pada saat proses dan setelah proses. Pokoknya kisarannya proses. Yang kedua, asesmen formatif memantau pembelajaran murid. Ya. Jadi untuk umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Nah, yang ketiganya, bagi murid, asesmen formatif berfungsi untuk membantu murid ya, mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Pada saat proses tadi, terus di akhirnya ada asesmen yang dilakukan ya. Nah, setelah dilakukan, murid akan mengetahui, bisa membantu identifikasi terhadap kekuatan apa yang dia miliki kekuatan dan apa yang masih lemah. Yang keempat, bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi untuk memberikan informasi mengenai tantangan apa saja ya terhadap murid dalam proses pembelajaran proyek ya, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Dan yang kelima, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, dan atau diri sendiri. Artinya asesmen formatif dilakukan itu tidak hanya diberikan oleh guru, tapi bisa juga penilaian dari teman atau dari diri sendiri. Sedangkan asesmen sumatif, ini penekanannya asesmen dilakukan pada akhir pembelajaran. Kalau tadi pada proses ya, proses pembelajaran, kalau asesmen sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran. Asesmen yang sumatif seringkali memiliki ya, memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir. Nah ini ya biasanya kalau asesmen atau penilaian dilakukan di akhir pembelajaran kan beresiko terhadap nilai siswa gitu ya di akhir pembelajaran. Jadi sulit untuk memperbaiki kekurangan. Nah untuk memperbaiki kekurangan itu biasanya dilakukan pada asesmen formatif. Itu pentingnya. Yang ketiga, asesmen sumatif itu sebagai umpan balik dari asesmen hasil akhir ya. Hasil akhir. Jadi akhir dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas. Ini skalanya lebih besar lagi ya. Kalau sekali lagi kalau asesmen formatif itu pada saat proses dan ketika proses pembelajaran misalnya di akhir siswa bisa mengetahui kemampuannya. Nah, kalau di sumatif ini di akhir pembelajaran. Jadi di ujung semester biasanya adanya. Ya. Biar di ujung-ujung akhir seperti itu baru bisa diketahui dan hasilnya adalah untuk umpan balik di semester berikutnya atau paling tidak di tahun berikutnya untuk perbaikan proses pembelajaran di sekolah tersebut. Itu barangkali konsep asesmen formatif dan sumatif. Lanjut. Nah, di sini tadi kan sudah ada kegunaan dari masing-masing asesmen. Asesmen formatif ya untuk guru misalnya bisa mengevaluasi, mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid, gitu kan. Dan untuk muridnya mengevaluasi pembelajaran murid, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, meningkatkan kemampuannya. Sedangkan di asesmen sumatif, untuk guru mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran, atau meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Untuk muridnya memahami performa di akhir unit pembelajaran, di akhir unit sekali lagi di akhir unit pembelajaran. Yang kedua memantau apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Dari kedua asesmen ini maka akan ditemukan titik kesamaannya. Jadi artinya sama-sama memiliki fungsi yang sama karena kedua-duanya asesmen formatif dan sumatif, kedua-duanya adalah merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Keduanya dilakukan asesmen sumatif dan formatif itu adalah untuk menilai pembelajaran murid. Yang kedua merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Sama kan kedua-duanya sebagai umpan balik. Yang ketiga merupakan cara untuk mengevaluasi ya keefektifan pengajaran dan pembelajaran sama-sama. Jadi ini kesamaan dari kedua asesmen
mau formatif maupun sumatif. Saya kira begitu. Selanjut. Nah, ini penekanan pada asesmen formatif. Jadi kondisi saat ini lebih berat pada kondisi asesmen of. Apa tadi of itu? Terhadap. Jadi penilaian dilakukan terhadap pembelajaran. Itu titik beratnya kan pada saat ini. Jadi berat sekali pada of-nya, terhadap. Jadi penilaian terhadap pembelajaran, ya. Sedangkan yang dua lagi, for dan as itu memiliki tingkat yang agak lebih ringan gitu ya. Jadi saat ini kondisinya berat pada of, ya. Of itu adalah terhadap, sekali lagi terhadap. Jadi dilakukannya asesmen penilaian adalah terhadap pembelajaran. Jadi pembelajaran sudah dilaksanakan itu baru diberikan penilaian. Jadi penilaian itu dilaksanakan untuk menilai tadi pembelajaran terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Sedangkan as dan pornya porsinya masih ringan. Nah, harapannya adalah kurikulum saat ini bahwa bukan pada penekanan assessment of learning, tetapi penekannya pada assessment for learning, ya. Jadi assessment untuk pembelajaran dan assessment as learning, assessment sebagai pembelajaran. Jadi harus berat ke sini timbangannya. Kalau tadi yang beratnya of learning-nya, nah, harapan baru di kurikulum sekarang ini adalah berat pada for learning dan as learning. Jadi kondisi saat ini penekanannya harus jelas. Jadi jelas sekarang penekanannya pada dua aspek for dan as. Sedangkan of masih juga diberikan kesempatan untuk porsinya tidak terlalu berat. Lanjut. Nah, ini kalau tadi diagramnya, sekarang diagram gambarnya gitu ya, penekanan pada asesmen formatif nih. Nah, di sini ada yang kuning itu off, ya. Yang merah itu adalah for, yang biru itu as, ya. Jadi yang tadi kan kondisi saat ini pada off yang berat itu terhadap penilaian. Jadi sekarang porsinya sedikit. Dia di ujung aja sedikit, lebih sedikit. Yang kedua pada for, untuk, ya. Dan sebenarnya untuk penilaian atau asesmen formatif, ya, itu penekannya pada as, ya, as, assessment as learning. Jadi as itu sebagai, ya, jadi asesmen itu sebagai pembelajaran gitu. Nah, untuk penting diketahui pada kurikulum ini guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif, ya, daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Nah, ini penting diketahui. Jadi harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Jadi yang penting kita ketahui bahwa di kurikulum saat ini proporsinya penilaian itu penekanannya pada asesmen formatif, bukan pada sumatif, karena asesmen sumatif itu adalah penekanannya biasanya pada of. Jadi learning assessment of learning. Nah, ya sekarang porsi yang lebih banyak adalah di asesmen formatif itu pada as. Jadi penilaian itu sebagai pembelajaran. Titik beratnya demikian. Lanjut Pak, sekali lagi. Nah, ini penekanan pada asesmen formatif, membangun keseimbangan asesmen. Nah, ini kita akan bangun keseimbangan ya antara asesmen formatif dan sumatif, ya. Jadi apa itu? Jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak daripada jumlah asesmen sumatif. Kenapa harus lebih banyak? Karena memang kalau asesmen formatif itu pada proses pembelajaran, ya. Jadi sedangkan sumatif pada di akhir. Nah, ini perbedaan. Jadi penekanannya harus lebih banyak. Yang kedua, tujuan asesmen formatif adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan diri. Nah, ini ya. Yang ketiganya, membangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif dengan merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif, dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas
formatif. Saya kira satu materi ini aja sudah cukup banyak, Pak Abu ya. Saya kira cukup ya dari saya penyampaian tentang masalah asesmen sumatif dan asesmen formatif. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Kita tutup dulu ya. Udah cukup. Ya. Udah Bang. Ya. Ya cukup deh. Ya cukup. Cukup ya. Sudah lama itu. Alhamdulillah. 15 menit. Nanti saya kirim anunya, filenya nanti ya. Nah, dicambung-cambung, dikirim ya gitu ya, biar kita nanti. Terus Pak Bu, tugas-tugasnya udah selesai Pak Bu? Belum. Setelah ini nanti. Ya, setelah ini ya. Setelah sholat maghrib ya. Ya. Setelah Nanti kita sholat maghrib. tanya-tanya juga. Sebentar lagi Ya. sholat maghrib saya nih. Ya, Ya. iya benar. Tinggal Lupa kirim ya 10 menit. Pak Bu, jangan lupa kirim dulu ya. Oke dah ya. Ya, Nanti nanti kirimnya tenang selesai aja lah sholat. kirim. Selesai sholat ya. Iya, sholat dulu ya. Ya, sholat dulu. Sholat dulu ya. Ya, silakan Pak Bu. Oke, tutup guys, ya, saya tutup permisi ya. dulu ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi tutup ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.